Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmaila Yanti, NIM 21010200042, kelas 4A1, Program Studi Akuntansi, Universitas Bina Insan. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang persoalan mengenai komunikasi bisnis dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir semester dengan dosen pengampu Dr. Ronald Aprianto, Sarjana Ekonomi Magister Sains. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Adapun masalah yang akan kita bahas nanti mengenai komunikasi bisnis, yaitu ada mengapa hubungan dan reputasi perusahaan perlu dijaga, lalu bagaimana pendekatan yang digunakan dalam menulis pesan persuasif, yang ketiga ada bagaimana mengorganisasikan tulisan pesan yang benar, yang keempat bagaimana etika komunikasi bisnis yang berlaku dalam perusahaan, lalu yang terakhir bagaimana hubungan komunikasi bisnis dengan akuntansi. Sebelum ke masalah tersebut, di sini sebaiknya kita harus mengetahui apa itu yang dimaksud dengan komunikasi bisnis. Oke, langsung saja kita ke definisi komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis memiliki definisi sebagai suatu tindakan pertukaran informasi, ide atau opini, instruksi, dan sebagainya yang disampaikan secara personal maupun non-personal melalui lambang dan sinyal untuk mencapai target perusahaan. Di sini komunikasi bisnis juga memiliki tujuan khusus, yaitu menciptakan interaksi ataupun hubungan dalam perusahaan, baik hubungan antar perusahaan dengan karyawan, hubungan perusahaan dengan konsumen, hubungan perusahaan dengan pemerintah, atau dengan pihak eksternal lainnya. Baiklah, langsung saja kita ke masalah yang akan kita bahas. Yang pertama di sini ada mengapa hubungan dan reputasi perusahaan itu perlu dijaga. Jadi, di sini kita harus mengetahui bahwa reputasi itu memiliki definisi sebagai persepsi yang menggambarkan keseluruhan perilaku organisasi serta hubungannya dengan para stakeholder atau pihak individu yang terbentuk seiring dengan berjalannya waktu. Nah, jadi jika memiliki reputasi yang baik itu akan meningkatkan kredibilitas, membuat konsumen itu lebih percaya diri bahwa mereka akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan kepada mereka. Reputasi itu menjadi sebuah jaminan bahwa yang konsumen dapatkan akan sesuai dengan ekspektasi yang mereka miliki. Di sini juga setiap brand yang diusung perusahaan itu perlu menerapkan dan memanajemen reputasi yang dilakukan secara rutin. Kegiatan ini bertujuan sebagai antisipasi terhadap resiko merugikan yang nantinya bisa berdampak ke angka penjualan bisnis. Jadi tentu ya, di sini reputasi itu benar-benar sangat harus dijaga. Oke, kita langsung ke persoalan selanjutnya. Bagaimana pendekatan yang digunakan dalam menulis pesan persuasif? Jadi, di sini dalam menyampaikan pesan-pesan persuasif, komunikator dapat menggunakan pendekatan tak langsung atau indirect approach. Namun, jika audien bersifat objektif atau lebih suka mendengar pesan-pesan yang disampaikan secara segera, itu pendekatan organisasi yang tepat digunakan itu adalah pendekatan langsung atau direct approach. Nah, pendekatan persuasif itu merupakan pendekatan dengan menggunakan komunikasi khusus untuk mempengaruhi sikap, pendapat, dan juga perilaku seseorang, baik secara verbal maupun non-verbal. Baiklah, kita langsung ke persoalan selanjutnya. Bagaimana mengorganisasikan tulisan pesan yang benar? Jadi, pengorganisasian pesan bisnis itu adalah penyusunan kata, kalimat, dan paragraf yang akan dipakai dalam pesan bisnis agar tujuan yang kita inginkan itu dapat tersampaikan secara mudah dan diterima oleh para audiens. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengorganisasikan pesan-pesan yang baik, yaitu yang pertama ada
subjek dan tujuan harus jelas. Tentu saja ya, di sini subjek dan tujuan itu memang harus benar-benar jelas agar dapat membantu audien dapat memahami suatu pesan tersebut. Jadi ini juga dapat membantu audiens memahami secara jelas, lalu audiens juga dapat menerimanya dengan mudah suatu pesan tersebut, dan yang pasti menghemat waktu. Yang selanjutnya di sini ada semua informasi harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. Lalu ide-ide harus dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis. Jadi maksudnya tuh di sini pesan tersebut harus dapat diterima dengan logika, dengan akal yang pasti, intinya harus jelas. Dan yang terakhir, semua informasi yang penting harus sudah tercakup. Oke, langsung saja kita ke persoalan yang keempat. Bagaimana etika komunikasi bisnis yang berlaku dalam perusahaan? Nah, etika berkomunikasi bisnis dalam lingkup perusahaan. Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting tentunya ya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam dunia kerja. Dan merupakan salah satu yang sangat perlu diperhatikan untuk mencegah kesalahpahaman yang dapat menyebabkan permasalahan yang terjadi. Berbicara itu juga merupakan salah satu komunikasi langsung yang paling cepat dan sangat mudah untuk dilakukan. Selain itu, berkomunikasi dengan berbicara langsung dirasa sangat mudah dimengerti dan menimbulkan dampak feedback kepada lawan bicaranya. Baiklah, berikut merupakan beberapa etika yang harus diperhatikan dalam menjalin komunikasi dalam dunia pekerjaan. Yang pertama itu tentu saja penggunaan bahasa yang sesuai. Dalam berkomunikasi tentunya yang menjadi sorotan utama yaitu pemilihan bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi antar karyawan maupun dengan pimpinan. Sebaiknya pemilihan bahasa ini menggunakan bahasa yang formal, karena bahasa formal merupakan bahasa yang paling aman dan memiliki kesan untuk rasa saling menghargai di dalamnya. Lanjut, yang kedua, memastikan intonasi suara yang jelas. Di sini intonasi yang jelas juga akan menimbulkan berjalannya komunikasi dengan baik. Dengan intonasi yang kurang jelas, pastinya dapat menyebabkan pesan yang disampaikan itu tidak dapat diterima dengan baik, ya kan? Atau miscommunication, sehingga ini tuh dapat menyebabkan kesalahpahaman. Untuk menghindari hal tersebut, sebaiknya menggunakan intonasi yang jelas. Misalnya, mengucapkan huruf vokal seperti A, I, U, E, O. Nah, di situ tentu saja intonasinya harus jelas. Dan selanjutnya ada antusias. Di sini nih kita antusias dalam berkomunikasi itu juga bisa diperlihatkan dengan cara mendengarkan dengan seksama atau memberikan tatapan yang berbinar, menunjukkan bahwa rasa ketertarikan saat mendengarkan lawan bicara dan juga menyimak apa yang dibicarakan, dan diakhiri dengan memberikan pendapat atau masukan jika ada dalam pesan komunikasi tersebut. Oke, yang selanjutnya juga ada jangan berbicara arogan. Nah, ini tentu saja ya, mendengarkan dengan sesama dan memberikan tatapan mata dalam berkomunikasi itu merupakan cara yang baik digunakan dalam beretika dengan karyawan maupun dengan atasan. Tetapi dalam menanggapi atau memberikan masukan saat berkomunikasi dengan mengeluarkan kemampuan ilmu yang kita miliki, meskipun dirasa bahwa kita ini lebih pintar terhadap lawan bicara, hal tersebut yang memang harus dihindari. Nah, hal tersebut akan menjadi sangat arogan untuk didengar dengan lawan bicara dan dapat menyebabkan adanya kesalahpahaman antar pihak. Dan selanjutnya di sini juga ada bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Komunikasi nonverbal merupakan bentuk dari hasil interaksi antara individu dalam berkomunikasi.
Ekspresi-ekspresi tertentu dapat dianggap sebagai suatu tanda bagi lawan bicara sehingga harus berhati-hati dalam memperlihatkan bahasa tubuh dan juga ekspresi wajah dalam berkomunikasi supaya tidak memunculkan sikap atau ekspresi yang dapat menyinggung lawan bicara atau sebaliknya. Dan yang terakhir itu ada menjaga sikap profesional. Sikap profesional dalam berkomunikasi dapat terlihat pada saat kita bertutur kata pada lawan bicara. Sikap profesional merupakan salah satu cara yang menjadikan kita lebih dihargai dalam berkomunikasi. Tidak diperbolehkan mencampurkan masalah pribadi dengan permasalahan yang terjadi di perusahaan. Hal ini dapat mengakibatkan atau mengganggu kinerja di perusahaan. Baik, kita langsung ke persoalan yang terakhir, yaitu bagaimana hubungan komunikasi bisnis dengan akuntansi. Komunikasi bisnis yang baik akan menciptakan sarana komunikasi yang baik juga. Kita dapat dengan mudah melakukan negosiasi bisnis atau bahasanya ibaratnya itu melobi bisnis gitu. Meyakinkan lawan bicara kita dengan tujuan bisnis sehingga dapat dengan mudah tercapai suatu tujuan bisnis yang akan dicapai. Jadi contohnya itu jika kita menjadi seorang pebisnis itu, ketika kita ingin mencari pemasok dan menawar harga dengan komunikasi bisnis yang baik, maka kita tentu saja akan dengan mudah mendapatkan tujuan tersebut, yaitu tentu kita mendapatkan pemasok dengan harga yang lebih murah. Nah, lain halnya jika kita tidak memiliki komunikasi bisnis yang baik dengan lawan bicara kita, maka kita akan lebih sulit untuk menawar, menegosiasi ataupun ibaratnya tadi itu melobi lawan bicara kita, sehingga hal ini dapat menghambat tercapainya suatu tujuan bisnis. Nah, jadi hubungan komunikasi bisnis dengan akuntansi itu yang pertama bisa menciptakan ruang kerja yang hidup. Dengan komunikasi yang baik, kita dapat dengan mudah menghidupkan suasana kerja, menjalin hubungan komunikasi yang baik antar rekan kerja serta atasan. Yang selanjutnya, tentu saja dapat memudahkan dalam mengumpulkan suatu data informasi akuntansi. Nah, modal seorang akuntan dalam mengumpulkan suatu data adalah dengan komunikasi. Tanpa adanya komunikasi yang baik, maka seorang akuntan akan sulit untuk mengumpulkan informasi akuntansi guna mencapaikan suatu tujuan kerja yang harus dilaksanakan. Dengan komunikasi yang baik terhadap rekan kerja, maka akan dengan mudah bagi seorang akuntan dalam mengumpulkan informasi akuntansi yang dibutuhkan. Oke, baiklah itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai komunikasi bisnis. Di sini jika ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena di sini saya juga masih dalam proses pembelajaran. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.